Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haja Siti Fatimah, guru biologi SMA 1 dari Karawang. Pada kesempatan ini akan menyajikan tentang video pembelajaran dengan pembahasan yakni sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan. Nah, minggu yang lalu sudah dibahas tentang makanan. Nah, sekarang akan dibahas tentang sistem pencernaan makanan dan fungsinya. Sistem pencernaan makanan dan fungsinya. Ya, pencernaan makanan kita, ya, atau pencernaan makanan manusia tersusun atas beberapa alat pencernaan makanan yang membentuk saluran pencernaan makanan. Lihat dari gambar, mulai dari mulut, kemudian juga ada kerongkongan, ya, atau usofagus, kemudian juga ada lambung, dan kemudian juga ada hati di situ nampak, ya. Kemudian juga ada usus halus, ada usus besar, rektum, dan anus. Di mana masing-masing struktur dari struktur pencernaan makanan yang membentuk saluran memiliki fungsinya masing-masing ya sehingga membentuk suatu sistem itu sistem pencernaan makanan. Eh Struktur alat atau alat pencernaan makanan yang pertama adalah mulut ya. Mulut dengan perangkatnya adalah ya. Pada mulut kita dilengkapi dengan perangkatnya seperti gigi, lidah, bahkan ada cairan air liur atau saliva. Ya, eh, mulut kita ya itu berfungsi untuk pencernaan makanan secara fisik ya dengan jalan mengunyah ya, mengunyah makanan agar lebih mudah ditelan dan diproses lebih lanjut oleh pencernaan makanan kita ya. Kemudian juga eh, mulut kita dibantu dengan gigi dan lidah sehingga bisa membolak-balik makanan yang kemudian ditelan dan masuk ke dalam alat pencernaan makanan berikutnya yaitu berupa kerongkongan atau usofagus ya. Nah, esophagus kita ini berfungsi untuk menghubungkan antara mulut dengan lambung, ya. Nah, pada bagian itu sebetulnya ada dua saluran yang yaitu berupa kerongkongan dan tenggorokan. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Kerongkongan berfungsi dalam sistem pencernaan makanan dan tenggorokan berfungsi dalam sistem pernafasan. Eh, Kerongkongan atau usofagus kita berfungsi untuk melakukan gerak peristaltik ya, selain sebagai penghubung mulut dan lambung juga berfungsi untuk melakukan gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Yaitu gerakan meremas-remas ya, sehingga makanan bisa terdorong dan masuk ke dalam lambung kita ya secara eh, perlahan-lahan. Berikutnya ya ada alat pencernaan kita lebih lanjut yaitu lambung ya. Nah, lambung terlihat di situ pada bagian C ya. C lambung kita ada bagian kardiak gitu ya. Ada bagian fundus ya dan ada bagian pilorus ya. Nah, eh lambung kita bisa berfungsi dalam pencernaan fisika maupun dalam pencernaan kimiawi ya.
Iya, di situ lambung kita melaksanakan, pencernaan lebih lanjut. Jadi, eee, juga di dalamnya ya ada mengandung beberapa enzim ya yang berfungsi untuk mencerna protein. Jadi mengandung enzim protease. Dan juga lambung kita mampu melakukan kontraksi dinding lambungnya, ya, melakukan pencernaan mekanik lebih lanjut, dan juga di dalam lambung kita ada beberapa enzim protease yang berfungsi untuk mencernakan protein. Kemudian juga di lambung kita ada produksi HCl, ya, asam klorida yang berfungsi untuk mematikan atau membunuh mikroba yang masuk ke dalam lambung beserta makanan itu dimatikan atau dibunuh oleh asam klorida yang terdapat pada lambung kita. Berikutnya ada hati ya. Organ hati itu ditunjukkan oleh keterangan D ya. Hati kita alhamdulillah selain berfungsi dalam proses sistem ekresi, juga hati kita berfungsi dalam sistem pencernaan makanan, di mana hati kita yaitu memproduksi empedu ya. Di dalam empedu ada cairan yang mana cairan empedu kita berfungsi untuk yaitu pencernaan lemak ya, bisa mengemulsikan lemak atau menurunkan tegangan lemak, yang mana lemak itu yang tadinya susah diserap oleh usus, tapi setelah diemulsikan oleh cairan empedu yang dihasilkan oleh hati, lemak bisa diserap dengan baik oleh usus kita. Nah, kemudian juga pankreas ya, pankreas tuh eh, di bawah berdekatan dengan hati, pankreas kita juga eh, berfungsi memproduksi beberapa enzim ya, baik untuk mencernakan karbohidrat, protein, dan juga lemak di usus. Berikutnya ada usus halus ya. Usus halus kita dibagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum, yaitu usus 12 jari, ada jejunum, ya, dan juga ada ileum, ya, atau usus penyerapan. Di usus kita ini terjadi pencernaan secara kimiawi, ya, secara kimiawi. Iya, eh, yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim, ya. Jadi beberapa makanan yang belum dicerna di lambung itu dicerna lebih lanjut di usus halus kita sampai menjadi molekul-molekul yang lebih kecil lagi, ya, yang lebih sederhana. Iya. Berikutnya ada usus besar. Usus besar kita ya berfungsi sebagai pengatur kadar air dan juga di dalamnya ada mikroorganisme yang bisa membusukkan sisa-sisa makanan ya sampai berubah menjadi feses atau tinja. Ya, jadi usus besar kita, maaf, usus besar kita berfungsi untuk menyimpan sisa makanan sementara ya dalam bentuk tinja ya, menyimpan sisa makanan ya sementara. Jadi hasil pencernaan makanan itu sari-sarinya diserap oleh usus halus ya, sedangkan sisa makanannya itu masuk ke dalam usus besar. Ya, kemudian disimpannya sampai kemudian nanti dikeluarkan atau disalurkan ke rektum.
Berikutnya ada anus ya. Ada anus ya. Sebelumnya ada rektum terlebih dahulu. Rektum menampung zat sisa makanan dari dari usus besar. Kemudian zat sisa itu yang sudah menjadi tinja atau feses masuk ke anus ya. Masuk ke anus yang kemudian itu akan dikeluarkan secara periodik ya. Kalau yang lancar itu biasanya 1 hari 1 kali ya. Feses dari rektum dikeluarkan ke anus dan dari anus itu feses dikeluarkan ya untuk dibuang ya sebagai kotoran. Nah, itu anak-anak saluran pencernaan makanan kita dimulai dari mulut sampai dengan anus ya, yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Baik, dilanjut sedikit lagi. Kalau tadi Ibu menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari alat pencernaan makanan yang membentuk saluran pencernaan makanan. Nah, berikutnya adalah kita lanjutkan dengan sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia itu ada secara fisik dan juga ada secara kimiawi. Sistem pencernaan makanan secara fisik yaitu maksudnya adalah sistem pencernaan secara mekanik ya. Biasanya sistem pencernaan itu dibantu oleh gigi ya yang ada di mulut kita untuk motong, mengunyah dan menghancurkan makanan secara fisiknya saja gitu ya dari yang besar menjadi lebih halus gitu secara fisiknya saja ya. Nah, itu pencernaan fisik fisik atau pencernaan mekanik itu dilakukan oleh gigi bila terjadi di mulut dan juga dibantu oleh dinding otot usus ya. Itu bisa berkontraksi sehingga bisa menggiling makanan secara fisik. Nah, berikutnya ada pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi itu melibatkan enzim. Jadi prosesnya dibantu oleh enzim ya. Nah, di sini yang berubah bukan struktur fisiknya, tetapi struktur kimiawinya, ya. Dari struktur kimiawi yang kompleks menjadi struktur kimiawi yang lebih sederhana. Sehingga setelah terjadi pencernaan kimiawi, maka sari-sari makanan yang strukturnya lebih sederhana, yang sudah berubah menjadi sederhana akan mudah diserap oleh usus dan kemudian diedarkan ke seluruh sel tubuh oleh sistem peredaran darah. Iya. Nah, eh, tadi sudah saya jelaskan bahwa sistem pencernaan itu ada sistem pencernaan fisik dan ada sistem pencernaan kimiawi. Yang pencernaan secara fisik, saya ulang kembali, yang terjadi di mulut, itu kemudian juga bisa terjadi secara kimiawi di mulut itu dengan bantuan air liur kita atau saliva ya. Nah, saliva kita mengandung enzim pencernaan ya. Enzim pencernaan yang terdapat pada saliva kita atau air liur kita itu adalah berupa enzim amilase. Sesuai dengan namanya enzim amilase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Ya, amilum adalah karbohidrat kompleks. Kemudian dirubah menjadi maltosa atau karbohidrat menengah. Ya. Nah, kemudian
Ya selain karbohidrat atau polisakarida itu mengalami pencernaan kimiawi oleh gigi, ya, maaf, pencernaan mekanik oleh gigi, ya, kemudian dilanjutkan pencernaan kimiawi oleh enzim, ya, yang terdapat dalam air liur, ya. Nah itu. Berikutnya ada, apa namanya, eee kerongkongan ya, kerongkongan itu kan gerakan untuk meremas atau mendorong makanan tadi yang disebut dengan gerakan peristaltik ya. Peristaltik. Nah, itu juga termasuk pencernaan fisik berarti. Pencernaan secara fisik ya sehingga makanan bisa terdorong dan masuk ke dalam lambung kita. Ya, baik. Ada beberapa jenis enzim pencernaan makanan manusia, ya. Jadi ada beberapa jenis enzim yang berfungsi untuk mencernahkan eh, makanan secara kimiawi, ya. Ya, secara kimiawi. Kalau secara mekanik atau fisika kan dibantu oleh gigi di mulut dan juga dinding lambung. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Macamnya, ya saya ulang, yang pertama adalah enzim amilase. Enzim ini penting untuk pencernaan karbohidrat. Ya, tadi sudah Ibu terangkan, yaitu mengubah amilum menjadi maltosa, mengubah karbohidrat kompleks atau karbohidrat atau polisakarida menjadi disakarida. Ya, nah, kemudian ada enzim maltase, ya. Enzim ini disekresikan oleh usus kecil, ya, dan bertanggung jawab untuk memecah maltosa, ya, karbohidrat menengah menjadi glukosa, ya, itu karbohidrat sederhana. Ya, nah, itu terjadi di usus, pencernaan maltosa menjadi glukosa. Berikutnya ada enzim laktase. Enzim laktase ini adalah enzim disakaridase juga, mengubah laktosa ya menjadi glukosa dan galaktosa. Sama ini terjadi juga di usus ya. Glukosa dan galaktosa juga merupakan contoh monosakarida atau karbohidrat sederhana. Berikutnya ada lipase. Kalau lipase ini adalah enzim yang mengubah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, jadi nanti lemak pun diubah menjadi asam lemak dan gliserol dalam sistem pencernaan makanan kita. Ya, diubah menjadi asam asam lemak dan gliserol. Berikutnya ada protease ya. Protease itu enzim protein berarti ya, enzim yang membantu pencernaan protein menjadi asam amino ya. Jadi kalau protein dirubah menjadi asam amino. Dan ada satu lagi enzim disakaridase yaitu sukrase. Ya, sukrase yaitu membantu pencernaan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Tapi dari beberapa karbohidrat sederhana hasil pencernaan terakhir ya oleh enzim disakaridase itu semuanya akan dirubah menjadi glukosa ya. Dan kemudian glukosa itu akan diedarkan oleh darah melalui sistem peredaran darah dan dibagikan ke seluruh tubuh. Ya, alhamdulillah. Nah, itu kajian kita sudah selesai ya. Struktur dan fungsi alat pencernaan makanan beserta enzim yang terlibat dan jenis sistem pencernaannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua ya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.